pandemi corona yang masih berlangsung di tahun 2020 ini. Tepat bulan April, para wakil rakyat ini bersidang untuk membahas laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap realisasi pembangunan tahun 2019 dibalut dengan LKPJ Bupati 2019. Mereka punya waktu 30 hari untuk membahas dalam pansus yang dibentuk. Bagaimana hasil yang dilaksanakan para anggota Dewan ini? Kita melaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan LKPJ Pemerintahan Daerah tahun 2019. Dan pada kesempatan hari ini kami pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada pemerintah daerah melalui Pak Bupati yang mana pada kesempatan tadi telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban melalui video conference, dan pada akhirnya akan ditindaklanjuti oleh Ansus dalam rangka membahas LKPJ tahun 2019. Dan pansus tadi sudah disampaikan, diumumkan melalui rapat paripurna, yang mana pada kesempatan ini nanti akan diberikan kesempatan selama 30 hari untuk menelaah, membahas sebagaimana pelaksanaan pembangunan di tahun 2019, yang mana nanti akan diberikan rekomendasi, baik itu nanti saran masukan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi ini akan disampaikan nanti melalui rapat paripurna DPRD yang akan datang. Ya, kita tunggu 30 hari ke depan para wakil rakyat ini melakukan kerja pansus terhadap LKPJ Bupati tahun 2019. Ya, dari gedung Dewan kita beralih ke PJ Sekda Pulang Pisau terkait dengan pemotongan anggaran di sejumlah SOPD yang mencapai 50%. Pemotongan ini dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Ya, seberapa pengaruh terhadap pembangunan yang telah dilakukan atau yang sudah direncanakan tahun 2020 ini? Berikut kutipan PJ Sekda Kabupaten Pulang Pisau, Insinyur Syarifuddin, membahas terkait dengan pemotongan ini. Kami pemerintah daerah, sebagaimana kami sampaikan pada saat rapat dengan teman-teman OPD, bahwa ini karena ini kebijakan pusat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita di daerah harus mengikuti. Nah, terhadap kebijakan ini, kami telah buat edaran kepada OPD agar rasionalisasi ini segera diterapkan. Kepada OPD kami harap dengan kebijakan ini terhadap pemotongan anggaran, ya untuk sementara kita bersabar, karena ini bagaimanapun ini sudah sudah program nasional yang mau tidak mau tetap harus kita laksanakan. Karena penanggulangan COVID-19 ini lebih penting dibandingkan pembangunan yang bisa kita tunda pelaksanaannya. Jelas secara umum pasti ada pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kita skedulkan. Nah, tetapi itu kan bisa kita laksanakan setelah nanti misalnya kegiatan ini kita anggap selesai COVID ini di puncaknya bulan Mei, dan bulan Juni Juli bisa kita lihat nanti perkembangannya. Ternyata misalnya pada saat bulan Juni Juli itu nanti kan di perubahan akan kita kembalikan lah. Kita usahakan kita kembalikan untuk OPD tersebut. Kita berdoa untuk COVID-19 segera berlalu dari Kabupaten Pulang Pisau, karena masyarakat menunggu untuk kesejahteraan 2020. Kita melangkah ke berita berikutnya terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Pulang Pisau yang digelar Bupati bersama SOPD berbentuk video conference karena masih dalam kondisi pandemik COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini diikuti dari kantor masing-masing SOPD untuk membahas sekaligus mendengarkan
masukan-masukan daripada kegiatan yang akan dilakukan tahun 2020, sekaligus realisasi yang akan dilakukan dari Musrenbang dipadukan dengan pandemi Corona 2020 yang akan kita lakukan dalam beberapa kegiatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2020 yang kita laksanakan dengan sistem online menggunakan Zoom meeting ini, kita memang menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Semuanya bisa terhubung dengan baik ya, dari tingkat kita ke SOPD, kepala SOPD, kemudian ke kecamatan ya, yang kita lakukan. Nah, saya kira program yang disampaikan ini adalah menindaklanjuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Hari ini forum gabungan yang kita laksanakan. Ya. Semua program yang direncanakan disampaikan ya, berikut dengan anggarannya. Nah, nanti dari kabupaten ya mungkin TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi Basekda akan mengkompilasi seluruh data ini. Yang pasti ada program yang memberikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, padat karya. Ya, kita berdoa bersama, mudah-mudahan realisasi pembangunan di tahun 2020 yang masih berlangsung pandemi Corona ini berjalan dengan lancar dan tentunya masyarakat menunggu. Kita beralih ke berita berikutnya. Ya, berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dipaduserasikan bersama Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan pola bantuan langsung tunai dari desa dan juga bantuan sosial tunai yang didistribusikan dari Kementerian Sosial melalui pendataan yang dilakukan dari Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau. Jadi untuk Kabupaten Pulang Pisau di tahun 2020 ini yang akan mendapatkan bantuan sosial tunai berjumlah 6.648 KK yang terdiri dari data keluarga sejahtera atau DTKS berjumlah 3.617 orang dan data dari usulan Pemda berjumlah 3.055 orang. Sehingga data yang disahkan oleh Kemensos yang berhak untuk mendapatkan bantuan bantuan sosial tunai ini berjumlah 6.648 KK yang akan menerima Rp600.000 per kepala keluarga 3 bulan. Jadi bulan April, Mei, dan Juni, dan akan didistribusikan melalui kantor pos Kabupaten Pulang Pisau. Ya, mudah-mudahan masyarakat yang menerima dan tidak menerima memberikan pengharapan, namun tetap dalam kondisi yang memahami kondisi yang ada. Ya, kita beralih ke berita berikutnya. Tatkala Bupati Pulang Pisau mengunjungi pos penjagaan atau posko lapangan kegiatan COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya ini di daerah Desa Mintin, Kecamatan Kahyainlir, Kabupaten Pulang Pisau. Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo berkesempatan untuk berkunjung ke dua posko di Gohong dan Desa Mintin. Beliau melihat pengen langsung kondisi penjagaan yang dilakukan di pos penjagaan 1 Mintin dan kedua di Desa Gohong. Posko ini kan dibentuk dalam rangka kita hanya melihat keluar masuknya yang melintas wilayah kita, ya, seiring dengan upaya di dalam melaksanakan pencegahan, ya, pemantauan terhadap virus corona di wilayah kita ini, ya kan, wilayah kita ini karena perlintasan dua provinsi ini, ya saya kira memang sangat hati-hati juga, peraturan standar SOP, ya, jangan sampai tidak menggunakan masker, gitu kan, apalagi kalau sedang memeriksa dibawa ke pos begini, dilihat suhu tubuhnya, mencatat dan sebagainya, ya.
ini harus dijaga ya, hubungan jarak. Gitu ya. Pihak kepada masyarakat ya selalu mentaati segala ketentuan ya, himbauan pemerintah untuk menggunakan masker, jaga jarak, kemudian juga menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat lah. Saya kira mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, demikian tadi beberapa berita yang dapat kami sampaikan bersama Suara Kahayan News untuk pekan kedua di bulan April 2020. Sampai ketemu di program berita kami berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe dari channel ini untuk mendapatkan berita kami berikutnya.